Hahaha, halo bos-bosku, semoga semua dalam lindungannya dan diperlancar rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Ben kulo tambah semangat. Monggo lanjut daulo dalu, bab 4 bagian 5. Old Jack berkata dengan senyum minta maaf, ini, adik laki-laki, kami datang dari desa Roh Kudus. Anak ini adalah pelajar desa kami untuk tahun ini. Anda tahu, kita harus melaluinya. Penjaga gerbang mengerutkan kening, dan agak aneh mengatakan. Jadi sarang rumput masih bisa menghasilkan burung phoenix emas. Sebuah desa kecil juga memiliki orang-orang dengan kekuatan roh, tetapi akademi tidak memiliki siswa yang bekerja selama bertahun-tahun. Anda tidak bisa memalsukannya. Jejak amarah melintas di mata Jack tua, tetapi dia masih menelan penghinaan dan mengulurkan sertifikat yang ditulis oleh petugas Aula Roh Su Yun Tao, menyerahkannya kepada penjaga gerbang. Penjaga gerbang mengambil sertifikat yang disodorkan, dan melihatnya dari atas ke bawah. Roh itu rumput perak biru, tapi masih bawaan kekuatan roh penuh, konyol. Ini benar-benar adalah lelucon terbesar di dunia. Saya telah bekerja sebagai penjaga gerbang di akademi selama 4 tahun, dan masih belum mendengar tentang seorang siswa dengan kekuatan roh penuh bawaan. Roh bocah ini adalah rumput perak biru, dan masih dapat memiliki kekuatan roh penuh. Saya pikir sertifikat aula roh ini jelas merupakan sebuah pemalsuan. Kamu, sekalipun Jack memiliki temperamen yang lebih baik, pada saat ini dia sudah tidak dapat menahan diri. Kamu sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Baiklah, Anda menunggu dan melihat. Saya akan pergi mencari petugas aula roh Tuan San kecil. Kita pergi. Mengatakan ini, Jack membawa Tang San berkeliling dan pergi ke arah tembok kota terdalam. Sertifikat aula roh secara alami tidak bisa dipalsukan, yang diketahui oleh penjaga gerbang itu. Namun, orang yang datang untuk mengantarkan siswa baru umumnya akan meninggalkan sedikit apresiasi, terutama keluarga biasa. Apa yang disebut Raja Yama yang lebih baik, daripada iblis kecil yang tidak masuk akal, hanya prinsip ini. Jack tua adalah keturunan dari desa dan meskipun dia adalah seorang tetua desa, di mana dia bisa belajar cara-cara ini, penjaga gerbang di hatinya agak gelisah. Jika seseorang dari Aula Roh benar-benar datang, dia bisa memikul tanggung jawab. Tentu saja, dia percaya bahwa tidak mungkin ada orang Aula Roh untuk mengajukan pertanyaan demi kedua angsa ini. Dengan hatinya yang suram, kata-kata dari mulutnya secara alami tidak terdengar bagus. Apa desa Roh Kudus? Saya pikir desa pengemis juga harus serupa. Apa katamu? Old Jack dengan keras berbalik. Kata-kata penjaga gerbang bisa dikatakan telah menyerang kebanggaan terbesar hatinya. Awalnya ini adalah alasan dia berselisih dengan Tang Hao. Penjaga gerbang ini sekarang adalah orang luar dari desa, membuatnya semakin tak tertahankan. Berjalan mundur beberapa langkah, dia memelototi penjaga gerbang. Penjaga gerbang melompat ketakutan karena Jack tua yang galak, dan tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Namun dia dengan sangat cepat bereaksi dan menghampiri. Di dalam hatinya diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Bukankah itu orang tua? Apa yang harus dia takuti? Apa, tidak yakin ah? Saya bilang Anda berasal dari desa pengemis. Apa yang salah? Anda melihat roh kecil yang melarat ini? Semua pakaian benar-benar ditambal. Saya pikir, Anda masih mencari tempat untuk mengemis. Bukan, Akademi Nuoding kami bukan amal. Cepat kalahkan, cepat kalahkan. Sambil berbicara, penjaga gerbang mengangkat tangan kirinya dan mendorong dada Jack, yang akan mengusir kedua orang itu. Tepat ketika Jack tua akan mengalami serangan jantung karena amarah, tiba-tiba, di antara kedua orang itu adalah sosok kurus dan kecil. Demikian pula dengan tangan kiri yang terangkat. Tangan kecil yang halus itu nyaris tidak berhasil meraih tangan penjaga gerbang. Tangan kiri yang mengerahkan ke kanan, dan sekaligus mendorong tangan kiri penjaga gerbang itu. Bersamaan dengan itu, kaki kanan sosok kecil dan kurus itu mengambil langkah cepat ke depan. Solnya kebetulan melangkah di belakang kaki kiri penjaga gerbang, sambil mengangkat tangan kanan, dan dengan tangan kiri bersama-sama menekan tangan penjaga gerbang itu ke bawah. Awalnya serangan telapak tangan ini akan mengenai siku kiri pihak lain, menyebabkan dia tidak dapat memancarkan kekuatan, tetapi karena perbedaan ukuran, oleh karena itu hanya bisa memegang pergelangan tangan penjaga gerbang itu. Gerakannya sangat cepat, tubuh pada saat yang sama bergerak maju. Kedua tangan mengayunkan tangan kiri penjaga gerbang sambil mendorong ke depan, tepat untuk mendorong perut bagian bawah penjaga gerbang. Di belakang kaki kiri penjaga gerbang itu hanya kaki lain, dan meskipun kaki itu jauh dari besar, itu sudah cukup untuk mencapai efek yang tepat. Perut bagian bawah menerima kekuatan, kaki di bawah bergerak, dan hanya dengan suara biasa, penjaga gerbang sudah duduk di tanah. Little Sun, kamu? Jack tampak kaget pada orang di depannya yang menghalangi tubuhnya. Orang yang menunjukkan keahliannya adalah Tang San. Bentuk yang ia gunakan bahkan bukan pengetahuan rahasia Sekte Tang.
Awalnya di dunia itu hanya bentuk paling sederhana seni bela diri, bulan purnama mendorong jendela. Tentu saja, dengan perawakan tubuhnya, secara alami itu akan keluar dari bentuk. Tidak hanya dia tidak dapat mencapai siku lawan. Tangan yang semula mendorong dada lawan mendorong perut bagian bawah. Meski tentu saja, hasilnya sama. Meskipun orang Tangsan tidak besar, kekuatan fisiknya sama sekali tidak kecil. Setelah berbulan-bulan namun mengayunkan palu, bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan surga misterius, dia masih bisa terbalik penjaga gerbang. Bocah yang busuk, kau ingin mati. Kehilangan muka karena digulingkan oleh seorang anak membuat penjaga gerbang itu sangat marah. Berebut dari tanah ia akan mengisi ke Tangsan. Baiklah, tetap tanganmu, oke. Saat itu, suara yang agak serak terdengar. Menghentikan gerakan penjaga gerbang pada awalnya linglung sejenak. Kemudian segera mengikuti. Kemarahan di seluruh wajahnya tiba-tiba berubah menjadi menjilat, perubahannya begitu cepat, sulit dibayangkan. Membungkuk dan mengorek pembicara, dia berkata, Grandmaster, kamu telah kembali. Tangsan menoleh untuk melihat. Rata-rata sosok, pria yang agak kurus di beberapa titik sudah datang ke sisi mereka. Tampaknya, orang ini muncul berusia 40 hingga 50 tahun. Dengan rambut hitam pendek dengan 37 perpisahan, penampilan yang sangat biasa. Kedua tangan dipegang di belakang punggungnya. Tubuhnya memiliki semacam cara yang aneh. Dengan kedua mata setengah terbuka, dia tampak agak lamban dan putus asa. Grandmaster hanya melirik penjaga gerbang. Tanpa memperhatikannya, berkata pada Jack tua, Tuan tua, apakah mungkin bagi saya untuk melihat pada sertifikat Aula Roh? Bagaimanapun, Jack tua adalah seorang tetua desa dan masih bisa membaca suasana hati seseorang. Dari ekspresi penjaga gerbang dia bisa melihat bahwa orang Parubaya ini benar-benar tidak berperingkat rendah di akademi ini, dan bahkan lebih memegang gelar Grandmaster di sana. Sang Grandmaster memandangi sertifikat itu, pandangannya sekali lagi beralih ke Tangsan, mengukurnya dari atas ke bawah, untuk beberapa alasan. Meskipun tatapan Grandmaster itu jelas tidak tajam, Tangsan memiliki perasaan seolah-olah melihatnya sepenuhnya. Tidak ada yang salah dengan sertifikat, Tuan tua, untuk hal ini sekarang izinkan saya meminta maaf atas nama akademi. Kirimkan anak ini kepada saya, oke? Monggo ngopi dulu biar enak. Bab 5 Grandmaster, Guru. Ketika seorang tokoh roh tingkat meminta maaf kepadanya, kesombongan Jack tua menerima dorongan besar, dan dia buru-buru menjabat kedua tangannya, mengatakan, Jangan minta maaf, kita juga salah, Grandmaster, saya akan menyusahkan Anda dengan anak ini. Tangsan, Anda mengikuti Grandmaster di dalam oke, tetapi Anda harus patuh. Tangsan mengangguk, tetapi tidak membuka mulutnya. Sebelumnya, ketika Grandmaster ini di hadapannya menghentikan penjaga gerbang dari pengisian padanya, tangan kirinya sudah terangkat, dan untuk asuransi, panah lengan sudah disiapkan. Jika Grandmaster sebelum dia berbicara satu langkah kemudian, mungkin tenggorokan penjaga gerbang itu bisa menerima panah pendek. Tangsek Mysterious Heaven Treasure Records, General Principles. Third item, determine whether the opponent is an enemy. Tangsek Mysterious Heaven Treasure Records, prinsip umum. Item ketiga, tentukan apakah lawan adalah musuh. Jika mereka, maka bertujuan untuk membunuh. Jika tidak maka tunjukkan belas kasihan. Jika tidak Anda hanya akan menambah kekhawatiran Anda. Bagi Tangsan, tampaknya penjaga gerbang yang bergerak ke arah Jack berusaha untuk menyerang seorang lelaki tua. Selain kekasarannya, ini saja sudah cukup untuk membunuh. Pada saat yang sama, dia juga benar-benar yakin bahwa termasuk Jack tua, tidak ada seorang pun yang bisa mendeteksi dia menggunakan anak panah lengan itu. Tanpa bukti, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia membunuh? Lengan panah lengan Sekte Tang yang ditembak sangat cepat, hanya akan meninggalkan bayangan, dan bagaimana penjaga pintu bisa mengelak dengan kemampuan sampai itu? Tidak sampai setelah Jack tua memperingatkan Tangsan beberapa kali dia pergi. Grandmaster dengan dingin melirik penjaga gerbang itu. Ini pertama kalinya, dan juga yang terakhir. Jika ada pelanggaran berulang, Anda tidak perlu tetap di sini. Suara seraknya tenang, tetapi memberi perasaan yang membuatnya tidak mungkin untuk membantah. Punggung penjaga gerbang itu berkeringat dingin, dan dia buru-buru berulang kali menggema persetujuan dan keluar dari jalan ke samping. Grandmaster menunduk untuk melihat Tangsan. Di wajahnya muncul senyum kecil, seolah otot-otot wajahnya kaku. Senyum itu memiliki penampilan yang kebanyakan orang tidak akan berani memujinya. Menyeret tangan Tangsan, dia berkata. Kami masuk. Tangan Grandmaster lembut dan kering. Cengkeramannya sangat nyaman, tanpa terasa membawa rasa percaya pada Tangsan, mengikutinya. Tangsan akhirnya memasuki akademi ini. Guru, terima kasih. Tangsan berkata kepada Grandmaster.
Guru, saya bukan guru akademi. Grandmaster menoleh untuk melirik Tang San, berbicara dengan dingin. Bukan guru, baru saja apakah Anda tidak berbicara atas nama akademi? Grandmaster menggelengkan kepalanya. Sepanjang hari ini dia hanyalah pasien yang sangat sabar, dan sekali lagi memeras jejak ekspresi senyum yang tak sedap dipandang itu. Siapa bilang seseorang harus menjadi guru akademi untuk mewakili akademi? Tang San berkata dengan kesadaran tiba-tiba, saya mengerti. Anda adalah kepala sekolah akademi, atau pemimpin? Bukan, Grandmaster tidak bisa menahan tawa, dan berkata, untuk anak berusia 6 tahun, kamu sangat pintar, namun, Anda masih menebak salah. Tang San dengan ragu berkata, lalu kamu, Grandmaster berkata, aku hanya penyewa freeloading di tempat ini, itu saja. Anda dan yang lainnya memanggil saya Grandmaster, benar, semua orang memanggil saya seperti ini. Bahkan sampai-sampai saya sudah lupa nama saya, pada sertifikat Aula Roh tertulis bahwa Anda dipanggil Tang San. Benar, Tang San, Anda harus mengerti, makna Grandmaster dan guru sama sekali berbeda, dan akhirat tidak boleh salah alamat saya, kecuali kalau. Mengatakan ini, kata-katanya melambat, di matanya memancarkan cahaya yang menyala, kecuali jika kamu benar-benar mau menjadikanku guru kamu. Anda ingin mengajari saya kultivasi roh, Tang San bertanya. Grandmaster menghentikan langkahnya, berdiri dengan tenang, menghadap Tang San. Apakah kamu bersedia melakukan itu? Tang San secara alami juga berhenti, mengangkat kepalanya untuk melihat Grandmaster di depannya. Sekarang mengamati dari jarak dekat, sekali lagi memandangnya dari atas ke atas. Dia menemukan mulut Grandmaster sedikit besar, dan bibirnya juga sangat tebal. Dia tidak membuka mulutnya. Keduanya tidak bisa menjawab, dan juga tidak bisa tidak menjawab. Grandmaster melihat kedua mata Tang San menatapnya dengan kosong, dan ekspresi tersenyum kaku sekali lagi muncul. Bagus, kamu benar-benar anak yang pintar. Tidak berbicara memiliki arti kedua. Pertama, tidak sabar menolak, agar tidak menyinggung Grandmaster. Kedua, untuk menggunakan tindakan ini untuk meminta keterangan dari Grandmaster. Mengapa saya harus mengakui Anda sebagai tuan? Grandmaster, menyerupai Jack tua, mengangkat tangannya untuk mengacak-acak kepala Tang San, berbakat alami, dan juga pintar ini. Sepertinya saya harus terus-menerus mencoba lagi. Bagaimana saya harus mengatakan ini? Anda juga memiliki roh kembar ketiga dalam 100 tahun terakhir ini. Mendengar kata-kata Grandmaster, Tang San sangat terkejut. Tatapannya memandang Grandmaster tiba-tiba berubah. Dia sudah diam-diam mengangkat pergelangan tangan kirinya. Pandangan terkejut yang tak terduga muncul di matanya. Grandmaster dengan tenang dan dengan santai menatapnya. Sambil tersenyum, dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu bagaimana aku bisa tahu begitu cepat sehingga kamu memiliki roh kembar? Berbicara, dia membuka sertifikat di tangannya yang diberikan Jack tua padanya. Justru karena sertifikat ini, mungkin orang lain yang melihat tidak dapat menemukan cacatnya. Tetapi jika saya juga tidak bisa melihatnya, maka saya tidak bisa dipanggil Grandmaster. Saya telah menyelidiki 647 orang dengan roh rumput perak biru. Di antara mereka adalah 16 dengan kekuatan roh. Jadi kemungkinannya kurang dari 3 dalam 100. Dan bahkan ke-16 orang ini yang memiliki kekuatan roh tidak memiliki kemampuan kekuatan roh melebihi peringkat pertama. Namun kekuatan roh penuh bawaan Anda adalah peringkat ke-10. Menurut penelitian saya dalam kompetensi roh-roh besar pertama dari 10, ukuran kekuatan roh bawaan adalah dalam rasio langsung dengan kualitas roh. Rumput perak biru jelas tidak dapat diukur. Oleh karena itu saya dapat menyimpulkan bahwa Anda masih harus memiliki semangat lain, dan juga bahwa itu adalah semangat yang sangat kuat. Ekspresi di mata Tang San berangsur-angsur menjadi tenang, dan ia berargumen, semuanya memiliki pengecualian, mengapa aku tidak bisa menjadi kasus khusus? Grandmaster mengangguk dengan serius, dan berkata, itu benar, semuanya memiliki pengecualian, tetapi semangatmu adalah rumput perak biru. Oleh karena itu kau jelas bukan pengecualian itu. Dalam 100 tahun terakhir di Heaven Dao Empire dan Star Luo Empire, meskipun roh kembar hanya muncul 2 kali, kekuatan roh penuh bawaan telah muncul 19 kali. Saya telah dengan hati-hati mempelajari setiap roh itu, dan tidak ada yang tidak tangguh. Yang termuda sekarang telah mencapai tingkat Grandmaster roh. Selain 14 yang mewarisi roh tangguh dari garis keturunan klan darah, ada 5 pengecualian. Bagian 2, mereka tidak datang dari latar belakang istimewa, tetapi juga memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Dan keberadaan tak terduga semacam ini adalah apa yang disebut roh varian. Atas dasar penelitian bertahun-tahun saya dalam roh-roh varian, tidak pernah ada roh apapun dengan roh rumput perak biru menghasilkan variasi. Dan roh rumput perak biru Anda juga rumput biru perak biasa. Oleh karena itu, saya dapat sepenuhnya yakin bahwa penilaian saya benar.
Varian roh? Apa itu? Tang San bertanya. Grandmaster dengan sabar menjelaskan, saya sebelumnya menyebutkan masalah bagaimana roh diwarisi. Roh seseorang memiliki hubungan langsung dengan roh orang tua mereka, dan dalam keadaan normal roh itu diwarisi dari ayah atau ibu. Inilah warisan roh pola keluarga. Di antara mereka ada beberapa pengecualian dan inilah yang disebut roh variasi. Sama seperti roh sumber orang tua. Tetapi karena ada variasi tertentu antara roh ayah dan ibu, pewarisan roh satu atau yang lain dapat menghasilkan variasi, yang menghasilkan jenis roh baru. Varian roh dapat memiliki variasi yang tangguh, dan bahkan muncul dengan kekuatan roh penuh bawaan. Tetapi mayoritas varian roh hanya menjadi kecil dan lemah. Varian roh seperti hasil dari perkawinan sedarah, kemungkinan retardasi sangat besar, tetapi ada juga kemungkinan menghasilkan bijak yang luar biasa. Tang San mengangguk, dan tiba-tiba mundur selangkah, membuka jarak antara dia dan Grandmaster. Segera setelah itu, dia berlutut, dan dengan hormat membungkuk 3 kali ke arah Grandmaster. Kali ini, giliran Grandmaster tercengang. Apa yang sedang kamu lakukan, Guru? Tang San dengan hormat memanggil, terimalah aku sebagai siswa. Grandmaster tersenyum dengan sangat puas, membungkuk untuk menarik Tang San kembali. Bocah yang kacau, mengapa harus resmi menjadi murid? Tidakkah kau tahu ini hanya kesopanan ketika mengakui kaisar dan orang tua? Anda hanya perlu tunduk pada ini. Adat istiadat Douluo benua tentu saja tidak sama dengan keadaan di kehidupan pertama Tang San. Tetapi Tang San tentu saja tidak menganggap kesopanannya terlalu berlebihan, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Guru untuk sehari adalah ayah seumur hidup. Anda harus menerima kawatau saya. Ajaran Tang tentang kesopanan sangat parah. Setelah menerima pendidikan semacam itu ketika ia awalnya tumbuh, itu telah dicap dalam-dalam ke inti hati Tang San sejak lama. Grandmaster tersentuh dan memandang Tang San. Guru selama sehari, ayah seumur hidup. Baik, baik, tampaknya seperti yang diharapkan, saya tidak salah memilih. Apa yang disebut satu petunjuk kecil mengungkapkan tren umum, adalah bahwa rincian menentukan keberhasilan atau kegagalan, meskipun pasangan master dan magang ini belum lama bertemu. Tetapi Grandmaster sudah tidak memiliki pemahaman kecil tentang anak ini di depan matanya. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk melapor ke kantor dekan. Grandmaster sekali lagi menyeret tangan Tang San. Tangan besar awalnya kering berkeringat samar karena kegembiraan. Akademi Master Roh Dasar Nuoding tidak sebesar yang terlihat di luar, dan terutama dibagi menjadi beberapa area, gedung sekolah utama, lapangan olahraga dan asrama di sebelah timur lapangan olahraga. Meskipun itu hanya Akademi Master Roh Dasar, persyaratan tempat ini terhadap siswa sangat ketat. Bahkan jika rumah itu dekat dengan akademi, siswa harus tetap tinggal di akademi di bawah rezim terpadu. Di kantor dekan di lantai pertama gedung sekolah utama adalah seorang guru berusia 60 tahun yang bertugas menangani siswa baru dan 2 guru tambahan berusia 30-an yang membantunya. Grandmaster meletakkan sertifikat yang dia pegang di meja, dan berkata kepada guru tua itu, Direktur Su, ini adalah siswa yang bekerja tahun ini yang dikirim oleh Desa Roh Kudus. Saya akan menyusahkan Anda untuk membantunya mendaftar sekaligus. Direktur Su, wajahnya ditutupi oleh senyum, berkata, Kenapa Grandmaster? Kamu datang, pengunjung langka? Ah, silahkan duduk. Grandmaster menggelengkan kepalanya, dan berkata ke arah Tang San. Anda mendaftar di sini sendiri, beberapa guru ini dapat memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Saya akan pergi dulu, saya akan pergi mencari Anda nanti. Tang San mengangguk, dan dengan hormat berkata. Selamat tinggal guru, Grandmaster mengungkapkan senyum. Membelai kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Mendengar bagaimana Tang San berbicara kepada Grandmaster, sutradara Su tampak sangat tertarik. Lat, Anda memanggil guru Grandmaster, dia bukan guru akademi kita. Tang San berkata. Tapi dia adalah guruku. Direktur Su menatap kosong, kamu mengakui Grandmaster sebagai gurumu. Ekspresinya agak aneh, semacam ekspresi seolah menahan tawa. Tang San Said, ada yang salah. Guru, Direktur Su berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, saya tidak berpikir Grandmaster juga bisa menerima murid. Hanya saja, Anda awalnya masih mahasiswa akademi, dan selanjutnya harus mematuhi sistem peraturan akademi dengan benar. Anda mengerti? Tang San mengangguk. 2 guru di samping sutradara Su tidak memiliki pengendalian diri sebanyak dirinya. Salah satu dari mereka meraih sertifikat Aula Roh untuk dilihat. Sambil tersenyum, dia berkata. Tang San, benar, sebagai guru akademi, saya harus mengajar Anda sekaligus. Seorang master tidak bisa diakui begitu saja. Setiap guru roh, belum lagi menyangkal lulus akademi, juga hanya bisa mengakui guru roh.
jika tidak seseorang tidak dapat diterima oleh orang biasa. Apakah Anda benar-benar percaya Grandmaster cukup cocok? Oh, kamu memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Sayang sekali, arwahnya adalah rumput perak biru. Melihat kata-kata bawaan kekuatan roh penuh pada sertifikat, wajah semua guru yang hadir menunjukkan keheranan, tetapi rumput perak biru menyebabkan kekaguman mereka berubah menjadi kasihan. Tang San tampak agak bingung pada 3 guru yang menghadapnya. Apakah ada sesuatu yang tidak pantas? Direktur Su memelototi para guru yang lebih muda di sampingnya, dan berkata, bahkan jika Grandmaster memiliki watak yang agak eksentrik, tetapi dari sudut pandang tertentu, sehubungan dengan roh, dia tetaplah eksistensi, tiada bandingnya. Bahkan jika roh Anda adalah rumput perak biru, mengakui dia sebagai tuan tidak menjadi masalah. Nah, begitulah adanya, ini adalah barang-barang Anda, disediakan secara gratis oleh akademi. Anda tinggal di asrama, kamar 7. Guru yang bertanggung jawab di sana dapat mengatur pekerjaan Anda sebagai siswa yang bekerja. Pergi. Terima kasih Pak. Mengambil barang-barang yang diserahkan oleh Direktur Su, Tang San setelah membuat sapa berbalik dan meninggalkan kantor administrasi. Apa yang diberikan Direktur Su padanya adalah seragam Akademi Master Roh Primer Nuoding standar, putih, tekstur tampak sangat rapi. Baru saja ketika meninggalkan kantor administrasi, Tang San samar-samar mendengar dari dalam kantor kata-kata yang diucapkan oleh para guru muda itu. Bagian 3, Grandmaster benar-benar tiada bandingnya, hanya saja, secara teori tidak setara. Tentu saja, ia masih harus meletakkan teori-teori itu pada pekerjaan nyata. Direktur, saya masih ingat Grandmaster memiliki 10 teori kompetensi roh inti. Benar, itu terlalu konyol. Cukup, Grandmaster adalah teman dekan. Anda tidak boleh membuat evaluasi lancang seperti itu. Meskipun tidak ada bukti teorinya benar, tetapi tidak ada yang membuktikan teorinya salah. Di dunia roh, Grandmaster memang orang yang brilian dan terkenal. Salah, sutradara, badut yang brilian dan terkenal harusnya benar. Semua orang hanya bertindak jika dia lelucon, tidak lebih. Mendengar suara percakapan di dalam, langkah kaki Tang San hanya berhenti sejenak, lalu dia pergi. Sudut-sudut mulutnya memancarkan jejak jijik, tentu saja itu tidak ditujukan pada majikannya yang baru dikenal, tetapi pada 3 guru di kantor administrasi. Dari hampir tidak memiliki sertifikat sederhana, dia bisa melihat bahwa dia memiliki roh kembar, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rohnya yang lain adalah makhluk yang tangguh. Bisakah itu hanya lelucon? Teori tiada bandingnya, saat ini kebutuhan terbesarnya adalah teori. Kekuatan fisik seorang master tidak dapat diteruskan ke murid, yang diwariskan adalah pengetahuan. Orang-orang itu tidak mengerti bahkan ini, meskipun mereka adalah guru akademi. Hanya ada satu gedung asrama, mudah ditemukan, tempat para siswa dan guru akademi tinggal. Seperti yang dikatakan Jack, orang-orang yang bisa menjadi ahli roh sangat sedikit, dan terutama di kota terpencil seperti Nuoding. Jumlah siswa dan guru tentu saja tidak banyak, dan satu bangunan asrama sudah bisa menanggung beban. Asrama siswa sama sekali hanya memiliki 7 kamar, karena para siswa Akademi Guru Roh SD semuanya relatif muda. Untuk dapat mengawasi mereka bersama dengan lebih baik, setiap tahun siswa tinggal bersama di sebuah kamar asrama yang besar. Setiap siswa Akademi Master Roh Dasar Nuoding setiap tahun hanya sekitar 40 orang. 3 lantai bawah gedung asrama menampung 7 kamar asrama siswa besar, dan setiap kamar asrama memiliki guru yang bertanggung jawab. Kamar 7 di antara 7 kamar asrama siswa ini adalah tempat yang relatif tidak biasa. Keadaannya juga yang paling berbeda. Itu adalah tempat terutama untuk siswa yang bekerja. Bagaimanapun, akademi itu bukan amal dan meskipun biaya kuliah untuk siswa yang bekerja menurun, perawatannya tidak sebaik yang dilakukan oleh siswa biasa. Kamar 7 juga merupakan satu-satunya asrama dengan usia campuran, jadi tidak peduli apa kelasnya, semua siswa yang bekerja tinggal di sini. Tepat ketika Tang San mencapai pintu kamar 7 ia bisa mendengar suara keras dari dalam, pintunya terbuka, jadi dia berjalan dan melihat ke dalam. Ini adalah ruang yang luas, lebih dari 300 meter persegi. Di dalam semuanya, 50 tempat tidur berjajar, tetapi hanya tempat tidur, hanya 11 tempat tidur. Saat ini, di dalamnya ada 7 atau 8 hingga 12 siswa berusia membuat keributan. Tang San mengetuk pintu, dan anak-anak yang berdebat di dalam segera mengalihkan pandangan mereka ke arah itu. Di antara mereka, seorang anak yang relatif lebih besar-besar memandang Tang San dengan pakaian tertutup patch, lalu berjalan ke arahnya. Anak ini dibandingkan dengan Tang San hampir 2 kepala lebih tinggi, dan tubuh anak ini bisa dibilang tinggi dan kokoh untuk anak seusianya. Berjalan di depan Tang San, dia agak menjulang di atasnya dan berkata, "Seorang siswa yang baru tiba bekerja." Di wajah Tang San ada senyum niat baik.
Halo, saya seorang siswa yang bekerja dari Desa Roh Kudus. Saya dipanggil Wang Seng. Roh saya adalah roh perang harimau perang masa depan. Juga kepala tempat ini. Wah, siapa namamu? Apa semangatmu? Saya Tang San. Roh adalah rumput perak biru. Semangat rumput perak biru. Sejak kapan bisakah roh rumput perak biru tumbuh? Wang Seng tampak sangat terkejut. Anak-anak di asrama tertawa terbahak-bahak, memandang Tang San seolah dia idiot. Tang San masih tersenyum. Tolong, biarkan aku lewat, oke. Wang Seng tidak memahami kata-kata Tang San. Little Turk, aku bos di sini. Selanjutnya kamu mendengarkan aku, mengerti. Senyum di wajah Tang San secara bertahap menghilang. Namaku Tang San, tidak sedikit ketiga. Jika para senior memanggilnya San kecil, dia tidak akan mengingatnya. Atau jika itu adalah bentuk alamat yang beritikat baik, itu juga tidak masalah. Tetapi bos yang disebut di depan matanya jelas berarti itu untuk menunjukkan kekuatan kepada dia. Wang Seng mengangkat tangannya untuk mendorong bahu Tang San, mendorongnya mundur beberapa langkah. Aku memanggilmu sedikit ketiga, jadi apa? Tidak puas, Tang San tersenyum, dengan ringan menggelengkan kepalanya, meletakkan seragam sekolah di tangannya di atas tempat tidur di samping. Sementara Wang Seng agak bingung mengapa, tiba-tiba, Tang San menghilang dari depannya. Siswa lain jelas melihat Tang San mengambil langkah yang sangat cepat, dan tiba-tiba sudah sampai di punggung Wang Seng. Tanpa menoleh, lengan kanannya melengkung ke atas, satu serangan siku ke pinggang Wang Seng. Sementara itu, kaki kanannya juga kebetulan berada di kaki kanan Wang Seng. Wang Seng bahkan tidak bisa bereaksi. Dia sudah benar-benar jatuh, terpental melalui pintu asrama yang terbuka. Untungnya kekuatan gerak kakinya tidak buruk, dan tiba-tiba dia tidak jatuh, kalau tidak dia akan jatuh tersungkur. Anak nakal yang busuk, kau berani menyerangku? Wang Seng marah, menerkam Tang San dengan mengedipkan mata seperti harimau ganas. Tang San berharap bahwa ketika datang untuk tinggal di akademi dia tidak akan menemui banyak masalah, atau setidaknya hidup secara normal tanpa gangguan. Namun, dia tentu berpikir dia harus memberikan bos ini di depannya sedikit pelajaran. Killing the chicken to warn the monkey, apa yang disebut membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Melihat secara pasif ketika Wang Seng menerkam, mengarahkan satu pukulan ke perutnya, Tang San tidak mundur dan sebaliknya maju, mengambil langkah untuk menemui Wang Seng. Langkahnya cukup untuk menempatkannya di depan Wang Seng. Pada saat yang sama mengulurkan tangan kirinya, tangan kanan mengikuti, menyelesaikan gerakan sederhana namun efektif. Wang Seng hanya merasa seolah-olah tangan kanannya yang melambai ditarik oleh kekuatan yang luar biasa, dan keadaan yang tak terduga berubah. Sementara itu kekuatan besar datang dari tangan kanan Tang San, kaki di bawahnya lagi cukup untuk menjebaknya, tubuh segera terbang keluar untuk kedua kalinya. Kali ini keseimbangan tidak dapat dipahami dengan baik. Gerakan sederhana kedua tangan Tang San sudah memanfaatkan pengetahuan rahasia Sekte Tang, mengontrol keterampilan Dragon Catching Dragon, mengambil keuntungan dari kekuatan fisik Wang Seng sendiri. Di samping kekuatan fisiknya sendiri, Wang Seng segera jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bagian 4 jika pertama kali bisa disebut beruntung, maka kedua kalinya Wang Seng jatuh jelas tidak mudah. Ekspresi di mata anak-anak lain yang memandang Tang San tiba-tiba berubah sedikit. Suara yang jelas tidak seharusnya muncul di mulut seorang anak naik dari tenggorokan Wang Seng sebagai raungan teredam, dan samar-samar bisa dilihat bahwa tubuhnya mengeluarkan lapisan cahaya kuning pucat. Tubuh di tanah menerkam dan menembak dalam sekejap. Apakah kecepatan atau kekuatan? Mereka jelas tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Roh, dia menggunakan kekuatan roh. Pikiran ini melintas di benak Tang San seperti sambaran petir. Namun, semangat apa itu lagi? Melihat Wang Seng meraih bahunya dengan kedua tangan, Tang San juga mengangkat kedua tangannya, sama-sama mengambil bentuk cakar dan menerima tangan Wang Seng. Kedua kaki dengan jari-jari kaki secara bersamaan menghadap ke dalam, lutut sedikit ditekuk, mengambil kuda-kuda jepit standar. 4 tangan terhubung, jika beberapa saat yang lalu bisa disebut menggunakan skill, maka itu sepenuhnya berubah menjadi pertarungan kekuatan fisik di depan mata mereka. Dua pasang tangan yang tidak sama ukurannya sudah menyatu. Wang Seng jelas sudah geram oleh Tang San, wajahnya menunjukkan sedikit kebiadaban. Saat ini dia menggunakan kekuatan harimau perang rohnya, dan meskipun dia tahu dia tidak bisa benar-benar melukai Tang San, dia setidaknya ingin mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mendorong setan kecil ini ke tanah untuk membuatnya kehilangan muka. Memancarkan kekuatan cakar harimau, Wang Seng percaya dia sepenuhnya dibenarkan. Mengandalkan kekuatan dari 5 tahun sebelumnya sebagai seorang siswa, mengalahkan bocah nakal ini di hadapannya seharusnya menjadi hal yang mudah. Tapi, benarkah seperti itu? Meskipun Tang San kurus dan kecil,
Ia dapat terus mengayunkan palu tempa setiap hari hampir 1000 kali. Bagaimana kekuatan fisiknya menjadi biasa, pada saat yang sama dengan Wang Seng memancarkan kekuatan, dia dengan jelas bisa merasakan bahwa kedua tangan itu, jelas lebih kecil dari tangannya, tiba-tiba sekuat baja. Hampir dalam sepersekian detik, kekuatan fisik memperoleh kemenangan luar biasa. Kedua ibu jari Tang San secara bersamaan menggunakan kekuatan mereka. Wang Seng hanya merasakan gemuruh mati rasa di antara ibu jari dan jari telunjuk karena kekuatan rohnya benar-benar dinetralkan oleh pihak lain. Segera setelah itu Tang San menarik tangannya ke belakang. Wang Seng menerkam dari atas kepala. Lompatan Tang San mundur segera menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Dia menyaksikan tanpa daya ketika lutut Tang San muncul di depan wajahnya, di dalam hatinya segera berteriak dengan keras dalam alarm. Lutut Tang San mendekati hidungnya. Wang Seng tahu, bahkan jika mengabaikan kekuatan fisik Tang San, hanya berat tubuhnya sendiri yang hancur seperti ini mungkin tidak bisa melindungi tulang hidungnya. Dalam sepersekian detik ini, di dalam hatinya dia tidak bisa tidak merasa agak menyesal. Tetapi ketika dia akan menganiaya lawannya, kedua tangan Tang San tiba-tiba mengendur, dan kekuatan fisik yang dia tahan bersama Wang Seng menghilang secara alami. Selanjutnya, lutut kanan yang tertekuk benar-benar terbuka, berubah menjadi tendangan dengan kaki kanan di lubang perut Wang Seng. Tendangan cepat ini, meskipun gerakannya tidak lama, ledakan kekuatan sesaat tentu tidak lemah. Bahkan jika Tang San memberikan lebih banyak kekuatan pada tendangan, ini masih akan terjadi. Peng Sound landed on the ground with his whole body already prostrate on his stomach. Para siswa asrama hanya bisa menatap ketika tubuh Wang Seng melakukan serangan balik yang sangat sulit di udara, dan dengan suara Peng mendarat di tanah dengan seluruh tubuhnya sudah bersujud di perutnya. Meskipun Sekte Tang terkenal dengan senjata tersembunyi, sebenarnya, bergulat Sekte Tang juga sangat sengit, hanya saja, itu disembunyikan oleh lingkaran cahaya yang sangat menyilaukan dari senjata tersembunyi. Itu saja, mengontrol Cerane Capturing Dragon bukan hanya metode kekuatan jinjing, tetapi pada saat yang sama semacam teknik bergulat yang luar biasa kuat. Di antara mereka ada beberapa teknik pemisahan otot yang sangat jahat. Teknik pemindahan tulang, tentu saja, Tang San tidak bisa menggunakan mereka dalam keadaan seperti ini. Kali ini, Wang Seng tidak jatuh begitu saja, dan dia berjuang untuk waktu yang lama untuk memanjat tanah. Melihat Tang San ekspresi di matanya sudah menjadi takut dan marah secara bersamaan. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia hanya anak laki-laki berumur 12 tahun, saat menghadapi seseorang yang bahkan lebih kuat darinya. Ketakutan masih jauh lebih kuat daripada dorongan hati. Tang San mengambil seragam sekolahnya. Sekarang bisakah kamu minggir? Menatap Tang San berjalan ke arahnya, Wang Seng tanpa sadar keluar dari jalannya. Tang San menemukan tempat tidur tidak jauh dari pintu dan mengenakan seragam sekolahnya di atasnya. Sedikit, oh, tidak, Tang San, apa yang kamu gunakan sekarang adalah kemampuan roh? Wang Seng mengajukan pertanyaan menyelidik. Kemampuan roh, ini bukan pertama kalinya Tang San mendengar istilah ini. Apa itu kemampuan roh? Wang Seng menggaruk kepalanya, mengatakan, justru mengandalkan teknik yang digunakan dengan roh, hanya, apakah rohmu benar-benar rumput perak biru? Mengangkat tangan kanannya, cahaya biru dingin memancar keluar dari telapak tangan. Tang San menunjukkan kepada siswa asrama yang jelas-jelas tidak ia bohongi. Mendengar dua kata kemampuan roh, siswa lain meskipun terpesona oleh keganasan Tang San, masih mulai berkumpul. Apakah itu benar-benar kemampuan roh, begitu ganas? Bahkan Wang Seng dage tidak cocok. Tang San menggelengkan kepalanya. Itu bukan kemampuan roh, hanya semacam teknik bertarung. Itu saja. Bukankah kita punya tempat tidur di sini? Seorang siswa yang terburuk beberapa tahun lebih tua dari Tang San memiliki ekspresi suram di matanya. Kami hanya siswa yang bekerja. Awalnya dibebaskan dari biaya sekolah. Dari mana tempat tidur akan datang dari kami semua membawa ini dari rumah. Kalau tidak, Anda bisa menggunakan milik saya untuk saat ini, kan? Tang San menjabat tangannya dan berkata, tidak perlu. Terima kasih. Saya bisa melakukannya sendiri. Wang Seng berjalan di depan Tang San. Mengapa kamu menunjukkan belas kasihan sekarang? Dia telah belajar di Akademi Master Roh Primer Nuoding selama 5 tahun. Jika Tang San menghentikan lututnya dan mengganti tendangannya untuk menghindari cedera serius, maka dia tidak bisa mengerti mengapa. Tang San dengan acuh berkata, kami adalah sesama siswa, bukan musuh pribadi. Sebuah cahaya yang kompleks melintas di mata Wang Seng. Aku minta maaf untuk barusan. Setiap siswa yang bekerja yang tiba di sini harus menghadapi ini. Kami siswa yang bekerja dipandang rendah oleh siswa lain untuk memulai. Jadi kami harus bersatu. Kami hanya berharap Anda, pendatang baru ini dapat bergabung dengan kami. Tang San tersenyum, dan berkata, karena itu,
Kamu ingin memberi saya kekuatan? Wajah Wang Seng memerah, menunjukkan ekspresi tersenyum yang agak sederhana dan jujur. Andalah yang memberi kami pertunjukan kekuatan sebagai balasannya. Namun, Anda benar-benar galak. Anda seharusnya baru berusia 6 tahun. Benar, Tang San mengangguk. Bab 6 Saya Xiao Wu. Wu yang berdansa bagian satu. Wang Seng menarik seorang siswa di depan tempat tidur, dan duduk dengan kasar di samping Tang San. Tang San, kamu mengalahkanku, karena itu kamu sekarang bos kamar 7. Tang San buru-buru menjabat tangannya, dan berkata, aku datang untuk belajar. Wang Seng dengan tegas berkata, ini aturannya, tinju terkuat adalah bos. Anda pikir menjadi bos itu baik? Saya tidak rendah hati dengan Anda, lihat. Berbicara, dia menarik kembali dua lengan seragam sekolahnya. Tang San kaget dengan apa yang dilihatnya, di kedua tangannya tidak kurang dari 7 atau 8 memar biru, hijau dan ungu. Wang Seng berkata dengan senyum masam. Ini baru tiba sejak kemarin, kami siswa yang bekerja semuanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga siswa asrama lainnya terus-menerus menggertak kami dari kamar 7. Bos asrama yang bertindak harus membela para adik lelaki. Saya sungguh-sungguh ingin menyampaikan tugas ini kepada Anda. Murid-murid lain semua mengangguk, memandang Tang San. Wajah-wajah menunjukkan cahaya harapan yang samar. Rasa keadilan pada dasarnya adalah elemen kunci dari seorang ksatria yang bepergian, melindungi yang lemah termasuk secara alami. Tang San sering menerima pendidikan tentang hal ini selama bertahun-tahun di Sekte Tang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, dia tidak bisa menolak lagi. Baiklah kalau begitu, saya tidak bisa melihat sesama siswa asrama diintimidasi. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu datang dari luar. Apakah kamar ini 7? Semua orang melihat ke arah pintu, matanya langsung menatap agak. Mereka melihat seorang gadis cantik, sangat muda berdiri di pintu. Tampaknya seusia dengan Tang San, tingginya juga bisa dibilang sama, dengan wajah merah muda yang cantik, dan penampilan yang adil dan lembut menyerupai buah madu yang benar-benar matang, memberi orang dorongan untuk menggigit seteguk. Meskipun pakaiannya sangat polos, masih terlihat sangat rapi. Rambut hitam panjang disisir menjadi kepang kalajengking yang menggantung melewati pantatnya. Sepasang mata cerah dan cerdas muncul penuh keingintahuan. Kedua tangannya membawa seragam sekolah baru yang tertutup. Semua siswa di asrama adalah laki-laki, dan melihat gadis muda yang cantik ini tiba-tiba muncul, masing-masing menunjukkan penampilan menganga. Tang San tidak bisa membantu bertanya pada Wang Seng dengan suara rendah. Kami anak laki-laki dan perempuan hidup bersama di sini. Wang Seng mengangguk, dan dengan suara yang sama rendahnya berkata, kita semua masih anak-anak sehingga semua asrama sekolah tidak memisahkan gender. Mereka mengatakan Akademi Master Roh Menengah mulai membuat perbedaan. Sangat aneh. Tahun lalu bahkan tidak ada satu siswa yang bekerja. Tahun ini ada 2. Bos, pergi, beri dia kekuatan. Tidak perlu. Tang San tidak mengira bahwa demi menjadi bos ruang 7 yang disebut, ia akan segera mengalami masalah yang sulit. Pergi untuk menggertak seorang gadis. Dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Gadis di ambang pintu berkedip dengan matanya yang besar. Melihat bahwa tidak ada seorang pun di dalam memperhatikannya, dia kembali angkat kepalanya untuk melihat ruang 7 papan tanda di pintu, dan di wajahnya muncul senyum bahagia. Halo semuanya, aku dipanggil Xiao Wu. Wu yang berdansa. Wang Seng mendorong Tang San dari belakang, mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa menghancurkan kebiasaan asrama. Tang San tidak punya pilihan. Dia menurut, berdiri dan berjalan ke arah gadis itu. Halo, saya Tang San, aku tempat ini. Dia benar-benar tidak bisa mengatakan kata bos, tetapi berpikir, aku senior di tempat ini. Kamu menyebut namaku di telepon. Bolehkah saya bertanya, apa semangat Anda? Xiao Wu berkedip, dan berkata sambil tersenyum, roh saya adalah kelinci, semacam kelinci putih kecil yang sangat cantik. Milikmu. Ketika dia tersenyum, wajahnya menunjukkan 2 lesung pipit kecil yang indah, menyentuh dengan tak terlukiskan. Tang San berkata, maka kamu benar-benar tidak menyukai saya. Roh saya adalah makanan roh Anda, rumput perak biru. Selalu tanpa pengalaman dengan gadis-gadis, karena bahkan awalnya di Sekte Tang dia hanya asyik dengan senjata tersembunyi setiap hari. Saat ini dia tiba-tiba agak gugup. Puff of laughter, inside. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dan berkata, apa maksudmu? Kau tidak akan membiarkanku masuk, ini. Seperti ini, kamar 7 kita memiliki peraturan bahwa siswa yang baru tiba harus segera menunjukkan kekuatan roh mereka yang sebenarnya. Karena itu, saya ingin Anda dan saya bertukar pointer sebentar. Diam-diam Tang San menyemangati dirinya sendiri, bertukar petunjuk bukan menindas orang. Jika dia sedikit hati-hati, dia tidak akan melukainya. Bisa juga dianggap meneruskan tradisi asrama.
Xiao Wu menatap Tang San dengan aneh. Kamu yakin? Tang San mengangguk, dan berkata, saya yakin. Xiao Wu mengatur seragam sekolah yang dipegangnya di satu sisi, di wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Baiklah, kalau begitu datang. Tanpa menunggu Tang San untuk merespons, kaki kanannya sudah bengkok dan bangkit, kaki bagian bawah muncul dalam sekejap, menendang lurus ke dagu kecil San. Tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi itu sangat cepat. Tang San melompat ketakutan. Tubuh menghindari ke kiri, keluar dari jalan dari tendangan mendekat, sementara tangan kanannya meraih pergelangan kaki Xiao Wu. Kaki kanan seperti biasa melangkah keluar, bahu mendorong ke dada Xiao Wu, dorong gunung besi standar. Dalam keadaan normal, Xiao Wu, yang hanya didukung oleh satu kaki seperti ini dan didorong oleh Tang San, pasti harus jatuh keluar. Tentu saja, Tang San sangat memiliki batasan yang tepat. Dalam hatinya dia sudah memikirkannya. Dia hanya perlu Xiao Wu kehilangan keseimbangan, dan dengan kecepatannya pasti masih ada waktu untuk menariknya berhenti. Pada saat yang sama ia juga tidak menggunakan banyak kekuatan dalam dorongan itu. Dia hanya ingin menganggapnya sebagai kompetisi dan menjalani tes. Murid-murid lain semua memperhatikan dengan penuh perhatian di Tang San dan Xiao Wu menyerang. Wang Sheng menatap gerakan Tang San, matanya bersinar berulang-ulang, berusaha keras untuk menghafalnya. Dia menemukan bahwa gerakan Tang San, meskipun sangat ringkas, sangat efektif. Tapi, masalah tentu tidak berkembang seperti yang dipikirkan Tang San. Tangan kanan Tang San baru saja memegang pergelangan kaki Xiao Wu. Ketika dia tiba-tiba merasakannya terlepas dari tangannya, tiba-tiba kehilangan kendali atas hasil tertentu. Segera setelah itu, Xiao Wu mengambil keuntungan dari kakinya yang bebas dan menendang secara horizontal. Sudah bersentuhan dengan bahunya, menghadapi serangan bahu kanan Tang San yang masuk. Dia dengan ringan memblokirnya dengan kedua tangan. Dengan kaki kanannya menopang bahu Tang San, kaki lainnya juga terangkat, dengan mudah memanjat bahu Tang San lainnya. Bagian dua situasi saat ini akan tampak sangat aneh. Kedua kaki Xiao Wu benar-benar melukai leher Tang San, bersandar di atas bahu Tang San. Tubuh bagian atas menekuk ke belakang dengan kedua telapak tangan menopang tanah. Kedua kaki lembut itu seperti mata air, benar-benar meremas leher Tang San dan membuatnya jatuh ke belakang. Untungnya Xiao Wu masih muda, dan sekarang mengenakan celana. Jika diganti dengan rok, maka mungkin, Tang San tidak memiliki pengalaman berkelahi dengan gadis-gadis. Baru saja ketika kaki pertama Xiao Wu melukai lehernya, dia tentu saja bisa merespons sedikit, tetapi karena mengangkat kaki, bagian bawah kaki celana Xiao Wu secara alami agak menggulung, dan kaki bagian bawah yang menempel di lehernya sudah telanjang. Kulit halus betis gadis seperti satin, tiba-tiba menyebabkan perasaan Tang San berfluktuasi sesaat, dan reaksinya setengah berdetak lambat. Sama seperti kedua tangan Xiao Wu mendorong lantai, kedua kaki pada saat yang sama mengerahkan kekuatan, dan Tang San ingat beban di pundaknya terlambat. Lagi pula, leher seseorang lemah, dan dia masih anak-anak, bahkan menahan ketegangan untuk sementara waktu dengan keterampilan, lehernya sangat mudah terluka. Dia hanya bisa membiarkan Xiao Wu jatuh. Tang San menemukan bahwa teknik Xiao Wu dari kedua kaki menggunakan kekuatan dengan tangan mendorong tanah, memberikan kendali bebas untuk seluruh kekuatan efektifnya, tanpa diduga. Itu agak mirip dengan metode kekuatan memancarkan kaki bagian bawah gaya palu yang diajarkan ayahnya. Jatuh tertelungkup di tanah. Karena kekuatan fisik Xiao Wu tentu saja tidak hebat dan Tang San juga memiliki keterampilan surga misterius untuk melindungi tubuhnya, ia secara alami tidak bisa terluka. Mengalahkan Tang San, Xiao Wu sudah dengan gesit berdiri di tanah, berbalik dan sedikit tersenyum, dia menatapnya. Tang San memanjat kakinya. Sama seperti Wang Sheng, baginya kekalahan adalah kekalahan, menjadi ceroboh bukanlah alasan. Dia tahu bahwa ketika Xiao Wu meraih dan melemparkannya, dia sudah lunak. Kalau tidak, menjalin kedua kakinya di lehernya tidak akan menghasilkan hanya jatuh sederhana. Ini masih pertama kalinya Tang San menemukan teknik semacam ini. Menurutnya, seni bela diri dari dunia aslinya tampaknya tidak memiliki cara yang sama. Namun, teknik semacam ini juga sangat berbahaya. Jika pada saat itu tanggapannya sedikit lebih cepat, maka pada jarak dekat itu, menyerang tubuh Xiao Wu sepertinya tidak sulit sama sekali. Aku sudah kalah. Bisakah Anda memberitahu saya, keterampilan apa yang Anda gunakan sekarang? Wajah Tang San agak merah, dalam hatinya merenung, waktunya sebagai bos kamar 7 mungkin yang terpendek. Xiao Wu berkata dengan senyum menawan. Aku menyebutnya soft skill, memanfaatkan kelenturan dan kelenturan tubuh dengan mahir. Pada saat ini, para siswa asrama telah lama menonton dengan ekspresi menganga, terutama Wang Sheng.
Tang San yang mengalahkannya sudah memberinya perasaan yang agak fantastis, dan sekarang Tang San telah ditaklukkan dalam satu pukulan oleh gadis kecil yang cantik ini. Matanya membelalak sejak dulu. Dalam hatinya dia berpikir, mengapa siswa yang bekerja tahun ini begitu ganas? Tang San yang awalnya tidak tahu tentang posisi sebagai bos asrama, mengatakan, sesuai dengan aturan asrama, kamu mengalahkanku, jadi selanjutnya kamu adalah kamar senior asrama ini, dan juga bos dari kelompok orang ini. Di mata Xiao Wu menunjukkan jejak kejutan yang menyenangkan, tidak banyak kejutan, dan kesenangan yang berkembang. Bos, tampaknya sangat menarik, bagus lalu mulai sekarang aku bosmu, menjadi siswa yang bekerja tampaknya adalah hal yang sangat bagus. Xiao Wu memilih tempat tidur di sebelah Tang San, mengambil paket dan seragam sekolah dari belakang dan meletakkannya di sana. Lalu, siapa di antara kamu yang akan memberiku pengantar tentang keadaan akademi kita? Xiao Wu memandang semua orang yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Saat ini siswa-siswa ini secara bertahap mengatasi keterkejutan itu. Ketika Xiao Wu barusan melempar Tang San dengan sangat tangkas, membuat mereka dalam hati mereka agak takut. Masih Wang Sheng yang berdiri. Kami siswa yang bekerja sebenarnya bertanggung jawab untuk menyapu bersih akademi. Guru kami bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan tertentu. Akademi secara keseluruhan memiliki 6 kelas, setiap kelas memiliki kelas. Bos Anda dan Tang San baru tiba, dan harus menjadi siswa kelas 1. Kita semua setidaknya adalah siswa kelas 3. Tahun ini saya menjadi siswa kelas 6. Di akademi setiap hari kami menghadiri kelas di pagi hari, lalu berkultivasi sendiri di sore hari. Di pagi hari umumnya ada 2 kelas. Satu kelas adalah pengetahuan budaya, satu kelas adalah pengetahuan roh. Kami siswa yang bekerja sebagian besar bekerja di sore hari, sehingga mendapatkan penghasilan untuk makan. Wang Sheng memberi siswa lain pengantar sederhana. Di antara para siswa yang bekerja ini, roh bawaan terbaik adalah Wang Sheng, tidak hanya roh binatang buas. Dalam efektivitas pertempuran itu masihlah Raja Binatang Buas yang terkuat. Kekuatan rohnya sudah peringkat ke-9. Ketika sekali lagi naik peringkat dia bisa dikelulusan bergabung dengan kelompok untuk berburu dan membunuh binatang buas, sehingga mendapatkan cincin roh untuk mempromosikan gelarnya. Mendengarkan sampai Wang Sheng selesai berbicara, Xiao Wu menatap Tang San, dan berkata, Tang San, apa peringkat kekuatan roh Anda? Baru saja aku merasakan kekuatanmu sangat kuat. Tang San tidak menyembunyikannya, setelah semua di permukaan rohnya adalah rumput perak biru yang tidak berguna. Aku memiliki kekuatan roh penuh bawaan. Karena itu kekuatan saya relatif kuat. Kekuatan roh penuh bawaan, para siswa langsung berteriak. Hati Wang Sheng akhirnya mencapai keseimbangan. Karena kekuatan roh Tang San lebih kuat darinya, mengalahkannya juga seperti yang seharusnya. Karena setiap orang tidak memiliki prasyarat untuk cincin roh, kekuatan roh memiliki efek yang menentukan. Tidak heran kekuatannya bisa lebih besar dari miliknya. Hati Wang Sheng adalah keyakinan murni, dan dalam hatinya berpikir bahwa karena arwahnya adalah harimau perang, setelah dia dan Tang San sama-sama mendapatkan cincin roh dan memasuki gelar Master Roh, rumput perak birunya tentu tidak akan setara dengan harimau perangnya. Xiao Wu berkedip, menggumamkan beberapa kalimat. Pada saat ini, seorang guru berusia 30 tahun masuk dari luar. Para siswa baru telah tiba, berdiri sebentar. Tang San dan Xiao Wu secara bersamaan bangkit dari tempat tidur mereka. Guru ini memiliki penampilan biasa, rambut hijau pucat, tangan membawa selimut, di mana Tang San buru-buru melangkah maju. Guru berkata, aku mohon, kamu bisa memanggilku Guru Mo. Tang San, selimut ini adalah hadiah dari Grandmaster. Tang San mengambil tempat tidur. Meskipun selimut menghadap cantik, bau yang jelas dan segar datang ke lubang hidung. Tanpa diduga itu semua baru, di dalamnya masih ada bantal. Grandmaster rupanya sudah berpikir untuk membantunya. Bagian 3 Mohen berkata, Tang San, kamu dan Xiao Wu adalah siswa kelas 1 yang bekerja. Jadi mulai sekarang, kamu bertanggung jawab untuk menyapu taman di sebelah selatan lapangan olahraga. Setiap hari Anda akan mendapatkan 10 koin roh tembaga. Tetapi ingat, Anda harus membersihkan setiap hari, khususnya sampah harus disortir dengan baik. Jika tidak upah Anda dapat dikurangi. Jika Anda tampak seperti berandalan, akademi dapat mengeluarkan Anda. Apakah Anda mengerti dengan jelas? Tang San dan Xiao Wu mengangguk bersamaan, mengekspresikan pemahaman. Mo Hen berkata, besok adalah upacara pembukaan, lusa kelas reguler dimulai. Kelas tahun pertama ada di lantai pertama gedung sekolah utama. Jadi lusa Anda akan segera pergi ke kelas. Mulai dari lusa, Anda akan mulai melakukan pekerjaan rutin. Kami dapat melakukan pemeriksaan spot yang tidak dijadwalkan. Nah, istirahat dulu, Wang Sheng. Kamu yang tertua di sini. Jadi beritahu mereka tentang aturannya.
Sambil memegang selimut di dadanya, Tang San merasakan kehangatan di hatinya. Pikirannya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat wajah Grandmaster yang agak kaku. Spray ini sepertinya menjadi masalah. Xiao Wu menatap kosong ke tempat tidur di tangan Tang San. Di matanya tampak agak malu. Siswa yang bekerja adalah anak-anak dari latar belakang yang miskin. Tetapi lebih masuk akal daripada keturunan bangsawan, beberapa siswa yang pintar segera berteriak. Bos, untuk sementara waktu menggunakan kasurku, aku akan meletakkan setengah selimutku di atas pembagi. Siswa lain berkata, Bos, lalu gunakan kasurku. Saya membawa kasur berlapis kapas yang bisa saya gunakan. Xiao Wu memandangi tempat tidur para siswa yang bekerja ini. Meskipun tidak dapat ditentukan sampai sejauh mana mereka kotor, sebagian besar mereka rusak, compang camping, dan usang. Sambil mengerutkan kening dia berkata, Kamu sebaiknya tidak memanggilku bos, karena sepertinya kamu memanggilku tua. Wang Sheng berkata, begitulah cara kami mengatakannya, itulah aturannya. Xiao Wu berkata, karena aku bos, kata-kataku harus diperlakukan sebagai aturan. Maka baik-baik saja seperti ini, selanjutnya Anda memanggil saya Xiao Wu Jie. Berbicara ke satu sisi, tatapannya akhirnya jatuh ke tempat tidur di lengan Tang San. Tang San, bisakah kita bicara sebentar? Tang San linglung sejenak, di dalam hatinya dia mengerti bahwa Xiao Wu mungkin sedang mengincar tempat tidur di tangannya. Dia tidak pernah menjadi orang yang pelit, tetapi tempat tidur ini adalah hadiah Grandmaster kepadanya. Dalam hatinya dia agak enggan berpisah dengannya. Tapi Xiao Wu adalah seorang gadis. Berbicara tentang apa? Xiao Wu berkata, aku melihat tempat tidurmu cukup besar. Dua orang tidak memakan banyak ruang. Cara ini bagus. Jika kita menyatukan tempat tidur kita, tidak bisakah kita berdua menggunakannya? Ah, gunakan bersama. Tang San memandang Xiao Wu. Secara mental dia bukan anak berusia 6 tahun. Meskipun saat ini dia dan Xiao Wu masih sangat kecil. Tetapi untuk tidur bersama, pria dan wanita tidur bersama tanpa hubungan darah, itu tidak baik. Xiao Wu mendengus, berkata, apa yang tidak baik? Saya tidak peduli. Apakah Anda takut? Apakah kamu takut aku akan kamu? Semua orang mengatakan anak perempuan lebih dewasa sebelum waktunya dibandingkan dengan anak laki-laki, tetapi gadis ini di depan matanya baru berusia 6 tahun. Kata-kata tersedak Tang San tidak keluar. Para siswa lain menyaksikan mereka. Dengan iri, memiliki pertunjukan yang bagus. Semua orang memiliki senyum nakal di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Cepatlah. Tarik tempat tidur. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Xiao Wu mendesak dengan tidak sabar. Tang San tanpa sadar mendorong ranjangnya di sebelah ranjang Xiao Wu. Xiao Wu mengambil selimut dari tangannya, pertama-tama membentangkan kasur di tempat tidur. Tempat tidur ini untuk orang dewasa, dan memang sangat besar, meskipun tidak dapat sepenuhnya tersebar di dua tempat tidur, masih bisa mencakup lebih dari 70%. Xiao Wu membentangkan bundel kainnya di jahitan tempat kedua tempat tidur disatukan. Kamu juga menaruh bundel kainmu di sini. Akhirat, ini adalah batasnya. Jika Anda melangkahi batas, jangan menganggapnya aneh jika saya tumpul. Melihat Xiao Wu yang mengatur perbatasan, Tang San malah lega. Dia buru-buru mengangguk, dan meletakkan bundelnya. Xiao Wu menutupi tempat tidur dengan selimut. Kedua tempat tidur hanya mengambil satu bentuk. Tentu saja, ada garis demarkasi. Wang Sheng berkata, kita harus makan siang. Xiao Wu Jie, Tang San, ayo pergi. Mendengar tentang makanan, Xiao Wu segera melompat, dan dengan penuh semangat berkata, hebat, apa yang enak untuk dimakan. Wang Sheng dan siswa yang bekerja saling memandang dengan cemas, dan berkata dengan senyum paksa, apa bagusnya yang bisa kita makan untuk siswa yang bekerja, di ruang makan Anda bisa membeli makanan murah yang dikumpulkan di sana. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kau pergi. Aku tidak akan pergi, rumahnya penuh dengan kemiskinan, sementara uang Tang Hao ditukar dengan alkohol. Jadi agar tidak kelaparan dia secara khusus membawa ransum, kue pipi kasar buatannya. Cukup mengisi perutnya tidak masalah. Lusa dia mulai bekerja untuk upah. Melihat tambalan di tubuh Tang San, Wang Sheng samar-samar mengerti artinya, dan tidak akan memaksanya. Xiao Wu Jie, ayo kita pergi. Kegembiraan yang meningkat di wajah Xiao Wu tiba-tiba membeku sekaligus. Haruskah kamu menghabiskan uang untuk makan? Berapa banyak uang roh itu? Jika bukan karena kekuatannya yang tidak masuk akal, mungkin Wang Sheng akan mengutuk. Bukankah perlu dikatakan bahwa makan makanan membutuhkan biaya? Siapa yang bisa diberi makan siang gratis? Hanya saja, dia secara alami melihat bahwa bos yang baru diangkat ini mungkin sama dengan Tang San, juga kekurangan uang.
Wang Seng dengan gagah berkata, tidak penting. Seperti ini, selama 2 hari ini pertimbangkan pengeluaran makananmu untukku. Tang San, selanjutnya semua orang bersama adalah teman asrama. Jadi ayo pergi. Dalam kasus terburuk sampai Anda punya uang tanyakan saja kepada saya. Sejenak Tang San agak ragu, tetapi masih setuju. Selama ini dia tidak memiliki konsep uang, Wang Seng sangat senang dengan makannya. Xiao Wu bahkan lebih segera tersenyum, menatap Wang Seng dengan penuh arti. Namun mengingat soft skill-nya, Wang Seng menjaga jarak darinya. Sebelumnya, ketika dia melempar Tang San, wajahnya juga menunjukkan ekspresi tersenyum. Siapa yang tahu kapan dia akan bersemangat, dan tiba-tiba datang kepadanya dengan mudah. Termasuk Tang San dan Xiao Wu, sekelompok 11 orang meninggalkan ruangan 7, menuju ruang makan di bawah pimpinan Wang Seng. Ruang makan berada di gedung sekolah, harus melintasi seluruh lapangan olahraga untuk sampai ke sana. Saat ini, lapangan olahraga sudah ramai. Orang bisa melihat beberapa seragam akademi mengenakan siswa pergi ke arah gedung sekolah. Jelas, mereka semua akan makan. Aula ruang makan guru roh utama Nuoding sangat besar, cukup besar untuk menampung 6 nilai di samping guru. Semuanya lebih dari 300 pengunjung. Saat ini, sudah ada kerumunan yang berjejer di ruang makan yang melayani jendela. Aula makan dibagi menjadi 2 lantai, dan aula lantai pertama saja memiliki 300 kursi. Bagian 4 bukankah ini kelompok penampakan kemiskinan Wang Seng? Saat mereka memasuki ruang makan, sebuah suara sumbang mencapai mereka. Tang San memandang dengan penuh tanya ke arah suara itu datang. Hanya melihat sekelompok siswa senior berdiri di tangga antara lantai pertama dan kedua, menatap mereka dari posisi yang lebih tinggi. Pembicara itu seorang siswa laki-laki yang tampan dan bersemangat, mungkin berusia 11 atau 12 tahun, matanya mengungkapkan penghinaan yang terkonsentrasi, mengibaskan jari ke arah Wang Seng. Penampakan kemiskinan hanyalah penampakan kemiskinan, mungkin selalu tidak bisa makan di lantai 2. Dalam perjalanan ke ruang makan, Wang Seng sudah memberitahu Xiao Wu bagaimana bos ruang 7 dan siswa yang bekerja harus bertindak di depan umum, dan Xiao Wu segera setuju. Saat ini bertemu seseorang yang memprovokasi dia, emosinya langsung naik. Kamu makhluk apa? Bagaimana lantai 2 begitu hebat? Seorang siswa yang bekerja di sisi Xiao Wu menasihatinya dengan suara rendah. Lantai 2 adalah tempat di mana kamu bisa memesan hidangan secara mandiri. Sangat mahal, kami benar-benar tidak bisa makan. Perawakan Xiao Wu hampir sama dengan Tang San, dan sebelumnya, Wang Seng melindungi mereka di belakangnya. Ketika dia sekarang berjalan pergi, para siswa di tangga itu secara alami menangkap penampilannya, dan mata siswa yang berbicara segera menjadi cerah. Loli kecil yang cantik, sayang sekali dia murid yang bekerja. Wang Seng, aku ayahmu akan pergi makan sekarang, jadi aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Berbicara, ia diikuti oleh kerumunan orang menaiki tangga ke lantai 2. Xiao Wu mengangkat kakinya, hendak mengejar mereka, tetapi diraih dan ditahan oleh Tang San. Lupakan saja, kita sudah datang untuk makan. Xiao Wu memandang Tang San dengan cibiran, apakah kamu sangat malu-malu? Tang San, tanpa penjelasan, pergi ke ujung barisan untuk membeli makanan. Peraturan Sekte Tang, semua murid Sekte Tang, tidak boleh dengan mudah diprovokasi untuk membawa masalah pada diri mereka sendiri. Tetapi jika pelanggar mengambil inisiatif, berjanji untuk kembali dengan guntur. Dari sudut pandang orang dewasa, siswa akademi ini, terlepas dari temperamennya, semuanya hanya sekelompok anak-anak tidak lebih. Baginya, mental orang dewasa, persaingan dengan anak berusia lebih dari 10 tahun, tidak bisa menarik banyak perhatian bagi Tang San. Namun, tampilan temperamen Xiao Wu menyebabkan Wang Seng lebih mengaguminya. Saat itu, Tang San melihat orang yang dikenalnya, dan buru-buru berjalan. Guru, kamu juga datang untuk makan. Tepatnya Grandmaster yang datang, mengangguk ke arahnya, dia berkata, apakah hal-hal yang kamu dapat tentang benar? Tang San dengan hormat mengangguk dan berkata, terima kasih, guru atas tempat tidurnya. Grandmaster bertepuk tangan, berkata, ikut aku ke lantai 2 untuk makan. Setelah itu, saya akan membawa Anda untuk menunjukkan apa yang diakui sebagai tempat saya di sini. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, guru, saya akan makan dengan teman sekamar asrama saya. Selama ini, dia tidak ingin bertindak seperti orang yang tidak konvensional. Grandmaster tidak bertahan, dia mengangguk dan berkata, oke, kamu melakukan apa yang kamu rasa pantas. Pergi. Setelah selesai makan, tunggu saya di gerbang ruang makan. Mengatakan demikian, dia naik ke lantai 2. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Tang San merasa bahwa Grandmaster dan ayahnya sedikit mirip. Meskipun ayahnya berbicara sangat sedikit,
dan Grandmaster berbicara lebih banyak, sifat mereka memberikan semacam perasaan tertentu. Terutama Grandmaster mengungkapkan aspek ini dengan lebih jelas. Bahkan ketika dia tersenyum, dia masih memiliki perasaan serius. Wang Sheng muncul di samping Tang San. Kamu kenal Grandmaster? Tang San mengangguk, berkata, dia adalah guruku. Wang Sheng berkata dengan suara yang aneh, tidak mungkin, Anda mengakui Grandmaster sebagai master. Kekuatan sebenarnya tidak terlalu banyak di akademi kami. Grandmaster hanyalah tipe orang resmi yang berkunjung. Mereka mengatakan itu karena koneksi yang baik dengan ketua sehingga dia bisa tinggal di akademi. Mengatakannya tidak begitu baik, hanya tukang bonceng. Saya mendengar, Grandmaster akan segera berusia 50 tahun tetapi masih belum menembus batas Grandmaster Roh, dan rohnya hanya memiliki 29 peringkat. Mungkin sepanjang hidupnya dia masih tidak akan bisa menerobos. Tang San mengangkat kepalanya, menatap Wang Sheng dengan serius. Jika Anda tidak ingin bertukar pointer dengan saya sekali lagi, saya meminta Anda tidak akan membuat evaluasi yang keliru seperti guru saya. Ini adalah pertama kalinya. Saya berharap ini juga yang terakhir. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya pikir Anda masih tidak perlu memperlakukan saya. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi keluar ruang makan. Wang Sheng tidak mengira reaksi Tang San bisa sebesar ini. Dia berdiri di sana untuk sesaat linglung. Di satu sisi Xiao Wu dan siswa lain juga tidak mengerti mengapa dia seperti ini. Guru untuk sehari adalah ayah seumur hidup dari sudut pandang Tang San. Kata-kata ini sama sekali bukan hanya basa-basi. Sejak mengakui Grandmaster sebagai master, rasa hormatnya terhadap Grandmaster telah berkembang menjadi penghargaan yang tulus. Jika saja sekarang bukan Wang Sheng yang berbicara tentang kesan yang salah tentang Grandmaster yang hidup dari orang lain, melainkan orang lain, mungkin dia akan segera menyerang. Wang Sheng agak kesal berkata, tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Anak ini memiliki beberapa cacat. Xiao Wu melihat Tang San kembali. Meskipun pakaian yang dia kenakan penuh dengan tambalan, tanpa sadar, sosok kurus dan kecil itu terasa jauh lebih besar. Untuk berada di dekat air setelah makan ransum, Tang San dengan cepat kembali ke ruang makan. Kali ini dia tidak masuk, berdiri di dekat gerbang ruang makan diam-diam menunggu. Dari murid-murid yang lewat, cukup banyak yang melemparkan tatapan ingin tahu. Tetapi seolah-olah dia tidak melihat mereka, dia membiarkan kelopak matanya terkulai, bahkan tanpa memandang mereka. Setelah menunggu selama 1 jam, Grandmaster akhirnya keluar dari ruang makan, dan bersamanya datang pula orang yang berusia setengah baya. Orang paruh baya itu mengenakan cangpao, wajahnya sangat cerdas, dagunya sedikit menonjol, di wajahnya senyum lembut. Ayo pergi, San kecil. Grandmaster memanggil ke arah tempat Tang San berdiri di dekat gerbang ruang makan. Orang paruh baya di samping Grandmaster berkata sambil tersenyum, ini muridmu yang baru diterima. Grandmaster mengangguk. Orang paruh baya bertepuk tangan bahu Grandmaster. Baiklah, semoga sukses, saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tang San, dan pergi ke arah lain. Bagian 5 Grandmaster mengambil seikat kertas dari tangannya dan menyerahkannya ke Tang San. Makan dulu. Benar. Sekalipun saya sudah lama membawanya, makanannya masih enak. Tang San tercengang sesaat, lalu membuka bungkusan kertas. Di dalamnya dia melihat 2 kaki ayam dan roti kukus, masih suam-suam kuku. Guru, ayo, makan dengan cepat. Setelah selesai, saya masih memiliki beberapa hal untuk dibicarakan. Masa muda tidak bisa disia-siakan. Ekspresi Grandmaster tenang dan serius, suaranya dingin. Tidak mudah untuk makan sepuasnya hanya dengan kue pipi kasar. Dan makan Tang San juga tidak buruk. Dengan sangat cepat dia mengambil makanan yang diberikan Grandmaster kepadanya dan melahap semuanya. Grandmaster menuangkan secangkir air, lalu duduk di belakang meja. Tahun ini kamu berumur 6 tahun, dengan kekuatan roh penuh bawaan, dan roh kembar. Lepaskan semangatmu yang lain, dan biarkan aku melihatnya. Tang San mengangguk. Grandmaster sudah tahu bahwa dia memiliki roh kembar, jadi dia tidak punya alasan untuk menyembunyikannya. Mengangkat tangan kirinya, cahaya hitam melonjak, sekali lagi bergabung ke palu yang tidak besar itu. Karena antara terakhir kali dan datang ke sekolah ia telah berlatih, kekuatan fisiknya telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini dia bisa memegang palu dengan susah payah dan tidak merasakan ketegangan yang luar biasa. Melihat palu di tangan Tang San, Grandmaster tiba-tiba melonjak dari kursinya ke kakinya. Matanya memancarkan cahaya yang sangat gelisah. Tanpa henti menatap palu, bergumam, Tang San, nama keluarga Tang? Oke, kamu bisa menyingkirkan roh itu. Anda tidak boleh dengan mudah mengungkapkannya di depan orang lain. Tanpa izin saya, akhirat Anda pasti tidak harus memberikan roh itu cincin roh tambahan. Bagian ini harus Anda ingat dengan baik.
Tang San agak terkejut melihat Grandmaster. Ayah juga memberitahuku ini. Kenapa aku tidak bisa menambahkan cincin roh ke roh ini? Cahaya gelisah di mata Grandmaster berangsur-angsur tumpul. Apa pekerjaan ayahmu? Tang San berkata. Dia pandai besi desa, pandai besi. Tatapan Grandmaster agak aneh. Sambil menghela nafas dia menggelengkan kepalanya. Pandai besi, palu, tiba-tiba ini adalah pasangan yang sempurna. Sekarang belum waktunya untuk memberitahumu, kamu hanya perlu mengingat, saat ini kamu tidak harus menggunakan roh ini dan menambahkan cincin roh, hanya demi rencana masa depanmu. Anda harus mengingatnya dengan benar. Karena ayah berkata begitu, dan Grandmaster juga berkata demikian. Ini membuat kepercayaan Tang San pada Grandmaster meningkat. Saya mengerti. Grandmaster berkata, besok adalah upacara pembukaan, lusa kelas reguler akan dimulai. Namun, dari sudut pandang Anda, ini hanya penundaan, tidak lebih. Saat ini masalah yang paling mendesak, adalah membuat roh Anda dapat terus berkultivasi. Di pagi hari Anda bertindak hanya setelah saya hati-hati memikirkannya. Besok pagi Anda akan mengikuti saya dari akademi dan saya akan membawa Anda untuk pergi mencari cincin roh yang cocok, untuk membiarkan Anda maju ke gelar Master Roh. Tang San bersuka cita karena apa yang dikatakan Grandmaster. Hanya setelah memperoleh cincin roh, dia bisa memastikan apakah itu karena kurangnya cincin roh sehingga keterampilan surgawi misteriusnya terkendali. Metode Grandmaster adalah apa yang dia inginkan, dan dengan tergesa-gesa dia dengan senang hati menyetujuinya. Grandmaster terus berbicara, untuk sisi akademi, aku bisa membantumu menjelaskan, kamu tidak perlu khawatir. Dalam perjalanan kembali saya bisa mengajari Anda tentang pengetahuan roh. Tang San, apa pandanganmu tentang roh rumput perak birumu? Tang San berkata, semua orang mengatakan itu adalah roh yang tidak berguna. Namun, saya merasa semuanya memiliki beberapa tujuan, bahkan rumput perak biru yang paling biasa juga harus seperti itu. Grandmaster, senang, mengangguk dan berkata, tidak buruk, setiap roh memiliki karakteristiknya. Dalam penelitian saya, roh-roh inferior merupakan bagian yang sangat besar. Saya selalu menyatakan bahwa tidak ada roh sampah, hanya orang sampah. Besok saya akan membawa Anda untuk mencari cincin roh. Jadi sekarang Anda harus memutuskan arah pertumbuhan roh Anda sendiri. Tang San agak tercengang. Arah pertumbuhan roh, guru. Apa artinya ini? Grandmaster berkata. Untuk ini kita harus berbicara tentang klasifikasi roh itu sendiri. Untuk membedakan mereka secara luas, roh hanya memiliki dua kategori besar, roh binatang dan roh alat. Roh jenis tanaman juga termasuk dalam roh alat. Jadi kedua roh Anda dihitung sebagai roh alat. Perbedaan terbesar antara roh alat dan roh binatang adalah dalam manifestasinya. Ketika roh-roh binatang digunakan, kekuatan binatang buas itu ditambahkan pada milikmu, dan juga akan menambahkan efeknya pada tubuh, mengandalkan tubuh manusia dengan integrasi roh binatang untuk meningkatkan kekuatannya. Mencapai kesatuan roh manusia untuk meluncurkan serangan adalah tujuannya. Tetapi roh alat sama sekali berbeda. Roh alat memiliki efek yang dapat digunakan terlepas dari tubuh. Akibatnya, sifat membantu roh alat lebih besar dari roh binatang. Mengangkat contoh sederhana, jika roh Anda adalah makanan kita yang paling umum, nasi pedang tertua. Seperti itu, roh Anda dapat diperlakukan sebagai makanan. Selanjutnya karena diberikan bentuk oleh kekuatan roh, efeknya bisa jauh lebih baik jika dibandingkan dengan nasi biasa. Tang San berkata, kagum, bisakah arwah juga dimakan? Grandmaster mengangguk membenarkan dan berkata, roh kategori makanan semua bisa dimakan. Oleh karena itu, Master Roh sistem makanan bertingkat tinggi yang berbakat selalu diinginkan oleh tentara. Seorang Master Sistem Pangan Tunggal yang memiliki peringkat lebih dari 30 dapat menyediakan makanan yang cukup untuk memberi makan 100 tentara, sangat mengurangi penipisan sumber daya oleh tentara. Tang San dengan datar berkata, aku masih belum mengerti. Grandmaster dengan sabar berkata, prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Makanan, untuk semua organisme hidup, semuanya diperlakukan sebagai energi yang memulihkan, dan kekuatan roh juga semacam energi. Sama seperti kekuatan roh dapat berubah untuk dapat diserap oleh manusia sebagai energi. Seperti itu, dari sudut pandang kami tentu tidak berbeda dengan makanan asli. Sama seperti energi yang dibutuhkan tubuh manusia. Tang San mendengarkan dan hanya sedikit mengerti sedikit. Tetapi dia mengerti ide umum. Jadi bisa dikatakan, roh alat sebagian besar digunakan untuk memberikan bantuan. Benar, Grandmaster berkata. Tidak ada yang pasti, beberapa roh alat bisa menjadi roh pertempuran. Misalnya, jika roh alat Anda adalah pedang, itu bisa dianggap sebagai senjata. Seperti itu, Anda juga bisa menjadi master roh pertempuran, seperti apa yang dibicarakan di dunia luar sebagai senjata sihir.
sebenarnya hanya alat master roh pertempuran roh dengan roh mereka dibudidayakan ke puncak. Meskipun master roh alat dan master roh pertempuran berbeda, ada beberapa koneksi di antara mereka. Setiap guru roh memiliki arah pertumbuhan, sistem makanan, sistem deteksi, sistem pertempuran, sistem penyembuhan, sistem kontrol, dan sebagainya. Saat ini, sebelum mendapatkan cincin roh, Anda harus terlebih dahulu memutuskan arah pertumbuhan semangat masa depan Anda. Budidaya roh master roh harus memiliki arah untuk berkembang. Bersambung ditunggu kelanjutannya ya bosku, matur suwun.